Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa, namun karena memiliki sakit asma, apakah boleh menghirup inhaler? Inhaler tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam kitab buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak sampai la yasilu ilal ma'idati, tak sampai ke lambung. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk merokok. Ini cerita masalah inhaler. Saudara-saudaraku yang kena penyakit asma, silakan pakai inhaler, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Hukum orang autis dalam beribadah itu gimana Pak Ustaz? Autis ini banyak jenisnya. Tapi secara umum, kalau dia tidak berakal, maka tidak cukup syarat. Karena syarat sholat, baligh berakal. Puasa, baligh berakal. Haji, baligh berakal mampu. Dia baligh, umurnya sampai 15, 16, 20. Tapi tidak berakal. Oleh sebab itu maka tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Tapi kita tetap ajar. Alhamdulillah saya berikan tausiah di sekolah khusus autis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya diberikan Allah keistimewaan ini, mereka adalah tamu-tamu yang tidak akan dihisap pada hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Bersabarlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling besar pahala tanpa hitung, unlimited, adalah sabar. Tetap jaga mereka, ajarkan mereka sholat, mereka tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum menjual makanan pada non-muslim di bulan puasa? Ada yang tidak puasa. Faman kana minkum maridhan, pasien, sakit, au ala safarin, orang musafir. Kemudian tetangga, sahabat, kerabat, kawan kita yang non-muslim, mereka tidak puasa. Maka kalau kita berjualan makanan pada 3 orang ini, tidak haram, diperbolehkan. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang membuka makanan restoran secara umum, carilah selama 11 bulan. Tapi yang 1 bulan itu untuk orang khusus saja. Sedia makan siang untuk non-muslim, orang sakit, musafir. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, saya mau tanya, sah nggak sholat Jumat bila khotib dan imamnya beda? Nabi SAW pertama kali sampai di Quba hari Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba menuju Yathrib, Madinah. Dalam perjalanan sholat Jumat, Nabi khotibnya, Nabi sekaligus imamnya. Nabi juga di Masjid Nabawi, Nabi jadi khotibnya, Nabi imamnya. Sekarang Syekh Abdurrahman Sudais di Masjidil Haram khotib sekaligus juga menjadi imam. Bagaimana kalau khotibnya beda, imamnya beda? Maka khotib menjadi imam itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, tapi afdal, baik, sunnah. Jadi kalau ada khotib kita suaranya bagus, dia jadi khotib, jadi imam. Tapi kalau ada khotib dia khutbah selesai itu jadi imam tetap, maka sholat Jumat tetap sah. Ini bukan syarat, ini adalah masalah afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, maaf kalau kurang sopan. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan salat. Salat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu.
wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min shiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum puasa sholat bagi wanita hamil tapi datang bulan? Soalnya dari 4 imam sangat berbeda. Perempuan hamil datang bulan. Perempuan hamil mana datang bulan? Perempuan hamil itu, maka dia kalau tidak puasa, perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa menurut mazhab Syafi'i, lihat dulu. Dia tidak puasa itu karena dirinya, karena lemah, maka dia mengqadha saja. Nanti di luar Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain yang ceramah mengatakan ganti saja, tak ada bayar fidyah, berarti dia pakai mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa sah mencari arah kiblat menggunakan aplikasi Android? Dulu orang pergi ke hutan, tidak tahu bagaimana mencari arah kiblat. Apa yang dilihat? Dari mulai bagaimana tumbuhnya akar kayu. Kalau waktu malam melihat di mana bintang. Kalau waktu siang melihat bagaimana matahari dan bayang-bayang. Ini indikasi. Nah, zaman canggih sekarang kita punya yang namanya aplikasi. Itu juga indikasi orang berijtihad. Kalau boleh berijtihad berdasarkan tumbuhnya akar kayu, boleh berijtihad berdasarkan bayang-bayang, boleh berijtihad berdasarkan bintang, maka boleh juga berijtihad berdasarkan alat-alat kalau terpercaya. Ada yang umum, aplikasi yang umum dipakai oleh umat Islam, yang membuatnya juga orang umat Islam tidak dikhawatirkan menyesatkan, maka silakan pakai alat-alat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin tanya, kemarin kan saya melihat bintang jatuh, meteor, bintang jatuh. Terus kata kawan saya, non muslim, kalau ada bintang jatuh, doa kita dikabulkan. Saya nggak tahu itu syirik atau bukan Pak Ustaz. Dalam ajaran agama kita, maka kita lihat Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, An-Nas, ada tak ayat menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, berdoalah kamu ketika bintang jatuh? Tak ada. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada tak hadis menyuruh? Tak ada. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas, pendapat ulama, fa huwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Ciri-ciri doa itu dikabulkan yang ngasih tahu siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada tak Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa kalau nanti bintang jatuh, meteor, kau berdoa? Tak ada. Oleh sebab itu, kapan kita dianjurkan berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling kabul doanya adalah ketika dia sedang bersujud, di sujud terakhir salat. Faksiru fi doa, perbanyaklah doa. Oleh sebab itu, ikutilah tuntunan-tuntunan. Kemudian di tengah malam saat sholat tahajud, maka kita ikutilah tuntunan-tuntunan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau sholat subuh baca doa kunutnya cuman sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sholat subuhnya udah enggak ya Pak Ustaz? Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab yang kedua Maliki, mazhab yang ketiga Syafi'i, mazhab yang keempat Hambali. Yang pakai kunut subuh ini adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Nah, saudariku yang bertanya ini berarti ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut subuh.
Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'azzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, sampai ujung. Anda tidak hafal, maka doa itu sudah disebut dengan qunut. Qunut artinya tegak berdiri. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang tegak berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling bagus, afdalnya dihafal. Andai tidak, maka doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.